Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La rasulullah wa la nabiyya. Allah Ta'ala Al-Quran Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah alamin, di bulan Kemarau Allah anugerahkan kita hujan. Kemudian Allah mudahkan kita untuk hadir dalam sebuah majelis yang insyaallah berkah, dan kalau nanti kita ikhlas ini hadiahnya pahalanya sangat besar. Dan kata Rasulullah itu satu sholat jenazah sampai mengumpulkan itu pahalanya sebesar gunung kalau tidak mengharapkan amplop. Tapi kalau mengharapkan amplop, ya sebesar amplop itu gunung Uhudnya ada. Kemudian semoga ilmu yang kita dapatkan sedikit banyak nanti itu kemudian bisa kita terapkan di masyarakat. Karena terus terang hari ini peminat dari yang memandikan jenazah ini itu semakin hari semakin sedikit. Apalagi kemudian kita tinggal di Belitung, itu bisnisnya masih ada ketat. Atau kalau misalnya di pulau-pulau yang banyak orang bugis, maaf, justru mereka ketika ada yang meninggal itu kebanyakan lari atau bersembunyi. Justru guru-guru agama dari Jawa itu kemudian yang turun. Atau ada mistis kalau memandikan jenazah itu nanti dihantui. Atau kalau kita sering mandikan jenazah kemudian seolah-olah ada tanda, wah inilah ada yang mati. Itu khurafat namanya. Ada tanda begitu. Dan tidak mungkin kemudian dia menghantui. Sekeras apapun kita mandikan, kalau tidak boleh. Tidak mungkin kemudian malam kita tidur kemudian kita digoda. Kandung, kalau kita terlalu keras mandikan saya. Tidak. Kalau ada apa? Nah, kemudian kita masuk ke pengurusan jenazah, memandikan jenazah. Apa saja alat-alat yang disiapkan sebelum pemandian jenazah? Pertama, tempat tertutup dari pandangan manusia. Tempatnya harus tertutup dari pandangan manusia. Kemudian ada tempat pemandian. Kalau di sini itu biasanya di pangku ya. Di pangku, kalau itu kemudian yang memandikan harus orang-orang inti. Yang kedua, tidak boleh ada perempuannya kalau laki-laki. Walaupun istri misalnya, istri, paman, tetangga, itu kan tidak boleh kan? Berkumpul dekat-dekat gitu maksudnya. Kalau misalnya di pangku semuanya laki-laki, tapi dipastikan tidak ada penyakit yang menular. Karena kalau sudah sakit berbulan-bulan dan itu bisa bahaya di pangku, apalagi kotorannya keluar. Ya. Cara yang kedua, kita bisa pakai pemandian. Pemandian itu dia lebih steril. Ada kawan yang di Aceh itu yang memandikan jenazah, ternyata tertular, akhirnya jempolnya itu dipotong. Ya, karena jenazah yang dimandikan itu punya penyakit. Ember, gayung, dan selang air. Selang air ini bukan untuk mandikan jenazah ya, dari Jawa. Bukan, tidak boleh. Itu tidak lembut namanya. Siapkan saja. Kita untuk keperluan apa? Apakah nyiram tempat misalnya. Kemudian kapas bulung. Nah, yang pertama ini ya. Untuk kain kafan itu kita pilih yang lebar 150 cm. Panjang umumnya itu 12 meter panjangnya. 12 meter itu cukup, insya Allah ada sisa itu. Panjangnya 12 meter.
Pertama, kain kapan. Selesai. Yang kedua, kapas gulung. Nih, kapas gulung. Kapas gulung ya. Kemudian kapas biasa. Nah, ini kapas biasa, ini kapas comotan yang untuk hidung, telinga. Bukan yang gulung ini. Kalau gulung kan kadang untuk gigi muka, badan gitu. Ini yang comotan ini. Kemudian daun bidara. Nih, bisa pakai daun bidara atau kita karena sekarang lah modern bisa pakai Sumatawakal bidara. Nih. Kami pakai ini, Pak. Nah, yang mau kami mandikan boleh dapat pakai ini. Ini kami pesan dari Solo ini. Kemudian sarung tangan karet. Sarung tangan karet itu untuk awal, untuk bersihkan kotoran. Harus disiapkan ini. Nih, sarung tangan karet. Ya. Setelah kita membersihkan kotoran, kemudian kita mau memandikan, kemudian pakai sarung tangan dari kain. Ini tidak terlalu lembut, cari yang paling lembut. Ya, dari kain. Kemudian kain penutup jenazah dan kain basahan, ada dua yang diperlukan. Yang pertama untuk basahan, ya. Yang kedua itu untuk kering. Jadi setelah kita mandikan ada yang kering kan, untuk menggantikan, disiapkan. Kemudian handuk ini minta satu tuan rumah. Kemudian sabun cair atau sampo, sabun cair, ya, sabun cair. Kemudian gunting. Apa fungsinya gunting ini? Untuk memotong baju kalau masih ada, kemudian untuk memotong kain kapan, kemudian untuk merapikan jenggot. Sama mencukur kumis, dirapikan. Bukan dicukur habis jenggot, dirapikan. Kalau misalnya diperlukan, nggak wajib. Kalau diperlukan ya. Nih, gunting. Kemudian minyak wangi. Nah, minyak wangi. Ini non alkohol, kemudian dia bibit unggul tanpa campuran. Yang paling bagus itu sebenarnya yang disemprot, gitu. Kalau ini kan cuma dioles. Minyak wangi ya. Kemudian masker. Masker. Bukan karena corona. Sebelum corona pun harus pakai masker. Karena kadang itu ada bau tak sedap. Masker masih tembus. Kadang orang itu pakai tutup, pakai ini. Mandi kamu. Tambah masker, tambah ini. Jadi dikira gampang kerjaan kita. Setelah itu celemek. Tahu celemek apa? Baju untuk masak. Ini. Pakai nih. Ini kami pesan ini. Nih ya. Pakai celemek. Kemudian sepatu bot. Putra putri sama saja, sepatu bot. Harus pakai ini supaya kita tidak jijik. Tempat sampah, baskom dan kotoran, kemudian spon. Spon ini untuk bersihkan kotoran. Nanti dia bisa dibagi 4 atau bagi 2 ini. Spon ini 5.000 harganya. Kemudian gayung. Bisa juga nanti kita pakai alat yang dia jauh lebih lembut dari gayung. Kira-kira apa?
Kalau kita mandikan? Hah? Apa bu? Teko. Teko air itu. Seret. Itu bukan macam agak selang, setengah selang. Ya pokok yang bisa lembut lah hasilnya ya. Kalau ini bu, kalau teko itu kan mungkin agak kurang membersihkan itu karena banyak air ya. Kalau ini kan istimewa, air itu banyak. Intinya bagaimana supaya kita menciptakan alat yang itu menghasilkan kelembutan bagi jenazah. Kemudian kapur barus, jangan lupa. Ini harus ada ini, kapur barus. Dan kapur barus ini dia ditumbuk halus, bukan gelonggongan gini, tumbuk halus. Kemudian sisir. Setelah kita mandikan, kita sisiri, apalagi yang itu. Nah itu disisiri. Kemudian plastik kita siapkan. Ya, plastik. Ya. Yang memandikan berarti pengurus yang pertama harus Islam. Gak boleh yang memandikan kita itu orang kafir, walaupun anak kandung kita. Gak boleh. Islam. Balik ini sudah dewasa. Yang ketiga berakal, bukan orang gila. Yang keempat sehat jasmani dan rohani, dan dia punya keberanian, punya mental. Yang kedua, paham fikih kepengurusan jenazah. Karena beberapa kali saya melihat ada orang hanya berani mental tapi tidak tahu fikih, tapi berani langsung turun dia. Kadang ngatur pula di situ, Pak. Ayo kita mundur dikit, daripada ribut. Ya, karena dia merasa dia orang dalam, dia tidak paham fikih, tapi dia ngatur akhir. Kita pendatang, lebih baik kita mundur. Ada beberapa kali saya menemui seperti ini. Ya, jangan tengkar masalah ini. Tidak bisa mundur. Amanah dan menutup aib jenazah ini sangat penting. Karena kemudian kalau kemudian kita memandikan jenazah itu kan banyak yang kita temukan. Bau, wajahnya menyeramkan, tangan tidak bisa ditekuk. Lagi itu ukur jenazah kemudian masih kurang, diukur lagi masih kurang. Aku dosa kawan. Ya. Dan itu tidak boleh diceritakan. Ini karena kita ini kan biasanya baru pertama pengalaman, lama dikenal orang luas kan, luar biasa. Saya tuh mandikan jenazah, alangkah tidak enak orang itu, padahal baru sekali. Kan orang tahu akhir, oh jenazah si A, baru sekali. Tapi kalau kita menemukan kebaikan di jenazah itu, boleh disebarkan. Tersenyum misalnya, sebarkan. Sudah 24 jam, tapi waktu kita mandikan itu masih lembut. Itu harus disebarkan kebaikan. Tapi kalau aib ditutup. Syarat jenazah yang dimandikan, yang pertama harus Islam. Harus Islam jenazah. Yang kedua ada sebagian tubuhnya. Jenazah dimakan buaya. Tinggal segini. Itu yang kita urus, yang kita mandikan. Ya. Bukan mati syahid. Mati syahid itu mati yang di dalam membela agama Allah. Orang yang mati syahid itu tidak dikafani, tidak dimandikan. Sholatkan, dimakamkan. Bukan bayi. 4 imam mazhab sepakat bayi yang keguguran di bawah 4 bulan dia tidak disolatkan, dan tidak dimandikan. Dimandikan enggak, disolatkan enggak. Di bawah 4 bulan sepakat. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua sepakat. Dan mereka itu sepakat andaikan bayi itu keguguran
umur 4 bulan ke atas, maka semuanya sepakat dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Berarti kalau setelah 4 bulan tadi dia bahkan dikafani kemudian dikuburkan. Setelah di atas 4 bulan semuanya sepakat. Ya, kita kembali lagi ke sini. Jenazah itu ada dua. Ada cara wajib, cara minimalis, dan ada cara yang sunnah, cara maksimal. Cara minimalis itu, jenazah ini kita sudah ada niat, kemudian kita bersihkan semua najis, dan kemudian seluruh air ini sudah sudah kena semua, maka itu sudah selesai, sudah sah. Datang, kemudian kita lihat ini ya dalam hati kita, kemudian kita mandikan, kita bersihkan dulu najisnya, kemudian kita bersihkan, tidak usah pakai sabun, tidak usah pakai bersih, asalkan semua air itu sudah merata di seluruh tubuh, selesai, tidak ada dosa. Ini cara yang minimalis. Tapi tidak ada sunnah-sunnah nih. Apa tadi? Ada niat, kemudian menghilangkan najis, kemudian air merata di seluruh tubuh, walaupun cuma sekali kita mandikan, sudah sah ya. Kalau kita menemukan tipikal seperti ini, ya kita tidak tahu kondisi, maka itu sudah sah sesungguhnya. Tapi yang kita ajarkan di sini kan bukan yang itu. Kita yang masuk sunnah-sunnahnya yang akan kita ajarkan. Ya. Langkah yang pertama, ketika kita menemukan jenazah, jadi ingat tadi ya, jenazah ini semua imam madhab sepakat bahwa memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu jika sudah dilakukan sebagian orang dan itu mencukupi, maka semua kaum muslimin itu terhindar dari dosa. Yang memandikan jenazah cuma satu, cukup tidak orang satu? Cukup, maka seluruh kaum muslimin tidak dapat dosa. Cukup. Tapi kalau kemudian ada perempuan meninggal, yang memandikan laki-laki, berdosa tidak? Berdosa, seluruh kaum muslimin berdosa. Karena semua imam madhab, 4 imam madhab itu sepakat, kalau yang memandikan lawan jenis, kalau tidak ada yang memandikan sesama jenis, maka sepakat ditayamumkan. Sepakat 4 imam madhab itu tayamumkan. Walaupun yang mentayamumkan lawan jenis, boleh. Tidak boleh dimandikan. Ya. Pertama kita melihat jenazah. Nah, jenazah ini biasanya kan begini. Kita datang, yang kita tanya adalah keluarga inti. Datang, Pak, kami dari jenazah, kami ingin membantu kepengurusan, tapi kami ingin ketemu keluarga inti. Datang, kita sebut, Pak, ini kami kita nggak ingin pengurusan jenazah, tolong keluarga inti ikut. Kami ini laki-laki, mana anak, mana paman, mana kakak, kita ajak, Pak. Kami tidak bisa, kami yang bimbing. Ya. Karena di situ termasuk jadi birrul walidain seorang anak. Kita lihat, kita datang, ini lagi tempat pemandian ya, Ica lagi tempat pemandian lain. Kita lihat, ingat ya, kalau imam siapa tadi, Imam Hanafi dan Maliki telanjang lebih baik asalkan menutup aurat. Kalau Imam Syafi'i sama Imam Hambali pakai gamis. Makanya jangan dihina orang yang pakai gamis. Itu bukan jadi teroris. Sunnah ini mati saja belum pakai gamis seperti Imam Syafi'i. Ya. Nah, kita lihat, masih pakai baju. Nah, kalau laki-laki di sini, auratnya laki-laki, pakai baju, maka kita ambil gunting. Kita gunting. Ya, gunting. Cara guntingnya dari ini, ya kita gunting, kemudian baju pelan-pelan, kemudian setelah dilepas,
Sudah dilepas. Kemudian kita lihat jenggot awut-awutan, kumis tebal, kuku macam genderuwo. Ambil gunting kuku. Apakah ini wajib? 4 imam madhab berbeda. Ada yang mengatakan tidak perlu. Ada yang mengatakan bagian dari sunnah. Kita lihat jenggot awut-awutan. Kita rapikan. Siapkan kain putih. Bukan tas kresek, kain putih yang akan nanti dimasukkan. Karena bahaya. Masyarakat kita kan masyarakat penakut sesungguhnya. Ngelihat kisah dari jenazah tidak berani lewat. Lihat kukunya jenazah, kemudian tidak berani lewat. Katanya apa? Tahu anak yang terbang malam-malam ada lampu itu. Kan ada lagunya itu. Benarkah kunang-kunang ya? Benarkah kata orang kunang-kunang itu dari kukunya orang mati? Kan ada lagunya gitu. Ya. Nah, supaya tidak seperti itu, nah kita ambil kain putih itu, ya. Kita ambil kain putih, kemudian kisah ini tadi kita masukkan kumis, ya, kuku, sama kita gunting, taruhkan lurus. Coba diingat ini, tinggal repot. Nak gali lagi kubur, tidak mungkin. Ya, sudah. Baju lah dilepas, lah dirapikan, kumis lah dirapikan. Kalau rambut enggak, macam bapak, enggak perlu dipotong itu rambut. Karena Rasulullah yang panjang. Hah? Apanya bu? Setelah mandi, ini belum. Setelah mandi, masa nak bersolek mandi? Bersolek kan setelah mandi. Ya, sudah. Langsung kemudian kita ngambil pakai sarung tangan ini dulu. Pakai sarung tangan, ya. Tapi double ya, ini pun ikut pakai ya. Kita dudukkan. Tapi duduknya itu jangan duduk betul. Duduk, kemudian kalau di pemandian itu kan ada yang sela-sela itu ya. Cari sela yang agak dilonggarkan, nah kita duduknya. Dia kan posisi gini ya, pasti gini lah kalau jenazah, tidak mungkin kemudian dia nekuk gitu. Kalau nekuk hidupnya gini. Kita tekan, ya, tekan. Kemudian ada yang nyiram pakai gayung. Nih tekan. Syaratnya ini tidak harus sampai habis benar-benar enggak. Susah gitu. Kalau sampai habis betul. Tekan-tekan saja 3, 4 kali, 5 kali, 7 kali ya. Sudah disiram, sudah. Langsung coba. Copot, taruh di tempat sampah. Dibuang ini. Setelah itu langsung ganti. Pakai sarung kain. Pakai sarung kain. Kemudian lah selesai. Kemudian kita wudukan. Wudukan ini, apa yang pertama diwudukan? Apa yang pertama? Tangan dulu sambil ada yang nyiram, kemudian kita lap. Kemudian setelah tangan apa? Mulut dulu nih. Ya. Bukan air ya, jangan ingat ya, ambil air itu kemudian dibersihkan aja. Bibir ini dibersihkan. Jangan kemudian jari masuk. Ini harus diketahui. Bibir saja, bibir. Ya, jari masuk ke dalam-dalam. Ya. Setelah bibir, setelah mulut apa lagi? Hidung, hidung, permukaan aja bersihkan. Setelah hidung apa? Muka, ambil air. Nah, sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh.
Setelah muka apa? Tangan. Nih. Ini kanan ya. Nah, ada yang nyiram, ada yang bersihkan. Boleh dari sini, boleh dari situ. Ya. Boleh sekali, 2 atau 3 kali sambung. Sambung persis seperti kita wudhu. Kemudian setelah tangan, kepala. Ada yang istilah ulama itu kepala dulu, ubun-ubun, baru kemudian telinga. Ada yang sekaligus, kembali sekaligus. Nah, langsung ke telinga. Jangan dipersoalkan. Ya. Kalau nak persoalan, proteslah sama Imam Hambali. Berapa dia hafal hadis? 1 juta hadis hafal. Imam Hambali Ahmad bin Hambali 1 juta hadis hafal, sanad wal matan. Kalau matan itu isinya, kalau sanad itu susunan rijal, susunan laki-lakinya. Dari ini ke ini ke ini ke ini. Hafal. Itu kakek ketiga siapa? Apa kakek ketiga? Imam Ahmad 1 juta hadis hafal, sanad dan matan. Rawinya tahu. Nak protes nih. Bilu-biluan di mana akan jawab. Masa gini katanya. Nah, mending sampai ini nih, ha. Loh, tidak boleh. Sholat subuh kesiangan, khatam Al-Quran setahun sekali tidak mesti. Tapi tidak bisa baca Al-Quran setiap hari yang malas. Nak protes imam besar. Tidak boleh. Kita ini baca saja. Kita ulama itu kita baca. Ya. Karena mereka ini mujtahid. Syarat mujtahid itu hafal Al-Quran, hafal jutaan hadis, hafal aqwal ulama ribuan. Kemudian bahasa Arabnya harus fasih. Kemudian dia menentukan hukum itu bukan karena hawa nafsu, tapi betul-betul karena menurut ilmu saya begini. Kalau dia salah dapat 1 pahala, kalau dia betul 2. Tapi selama orang mengikuti itu dia mendapatkan pahala. Itu sholat. Nih, Imam Hambal begini. Imam Syafi'i biasa. Kalau kita sholat begini kemudian mengikuti Imam Syafi'i, selama kita begini, maka Imam Syafi'i mendapatkan pahala. Kan begitu. Jangan dipersoalkan. Setelah muka, kemudian langsung kaki, ya kaki. Nak sampai itu boleh, ya. Kaki. Oke, udah. Wudu lah udah. Sekarang kita mandikan. Kita mandikan dulu dia dari rambut sampai ke dada. Pakai sabun. Pakai sabun boleh, pakai daun bidara boleh. Siapa ini coba? Coba. Oke. Setelah itu kita pakai sabun atau pakai bidara. Ya. Kita siramkan. Ininya ditutup. Disiramkan dulu air pakai gayung tadi. Nih, tutup, siram pelan-pelan. Ya. Setelah itu baru kita kasih boleh sabun, boleh bidara. Kemudian kita mandikannya dari sebelah sini. Nih, dari sini. Disampo ya, sabuni sampai sini. Nih, sudah. Kemudian kita siram lagi, tutup lagi. Ya sambil ada yang hujan. Ya. Selesai. Kemudian baru kita mandikan sesuai dengan sunnah. Apa sunnah yang pertama? Yaitu kita mandikan air bercampur sabun. Sabun itu bukan sunnah, kan dulu kan. Air boleh air dulu atau boleh air pakai sabun. Yaitu mandikannya dari sebelah kanan. Ember ya. Ember itu kalau siapkan tinggi kok,
air sabun, air bidara, air sama kapur barus. Kalau tidak ada sabun, air saja yang pertama. Atau bisa saja ember siko itu air sama sabun dulu yang pertama. Inilah selesai baru air sama bidara. Selesai air sama kapur barus. Boleh. Kemudian kita yang pertama mandian yang pertama. Ada yang nyiram air sama sabun tadi itu disiram, kemudian ada yang gosok. Berarti kita memandikan itu salatan au khamsan au sab'an au akthar min dzalik. 3 boleh. Tak bersih, jangan 4, 5 au khamsan 5. Pokok tak bersih. Jangan 6 au sab'an 7. Kalau diperlukan au akthar min dzalik, boleh lebih dari itu tapi ganjil. Ya. Satu boleh tak? Kalau kondisi darurat betul boleh, tapi kita lah tahu bahwa air itu merata ke seluruh badan boleh. Tapi alangkah terlalu kalau satu kali, malas lebih. Ada yang nyiram, kemudian ada yang gosok. 1 kali, ya, 2 kali, 3 kali. Sebelum saya anukan, yang ini jangan sampai kita kain kafan ini seperti ini waktu memandikan. Ngapa? Kemungkinan terbuka aurat sangat besar. Karena ini kan tak lebar. Maka nih lebar. Kalau dipakai gamis menurut Imam Syafi'i dan Hambali lebih bagus lagi pakai gamis tadi. Ya. Nah, udah 3 kali, kemudian dibalik. Sama, masih pakai yang mandian pertama tadi 3 kali, ada yang ada yang gosok. Ya. Bagian gosok ini tadi pakai yang yang sarung tangan yang dari plastik itu. Karet. Setelah ini selesai, baru kita yang kiri. Yang kiri sama. 3 kali ada yang nyiram, ada yang gosok, kemudian dibalik 3 kali, 3 kali, 3 kali, atau nak 5 kali atau 7 kali boleh. Selesai mandian pertama. Kemudian mandian kedua, air tadi air, kemudian dikasih daun bidara, campuri. Kalau ini setengah bisa, setengah, agak kulit sedikit seperempat, tergantung swalayan atau wabila. Laris apa enggak? Karena dananya dari laku apa enggak? Ya. Nah, kemudian sama. Ada yang nyiram, ada yang gosok. 3 kali, dibalik sekali, 2 kali, 3 kali, sama. Ya, paham ya? 3 kali 2 atas, kemudian ini harus dipahami karena waktu kami praktek dulu ada yang sekali, 2 kali, 2 kali, 2 kali. Pening palak mayat. Bolak balik terus. Ya, jangan begitu. Ada pula yang di kanan kiri sekali, bukan sekali, 2 kali, 3 kali, baru dia. Begitu. Ya, sama dibalik juga. Kemudian yang terakhir, ini sunnah yang jangan ditinggalkan. Air dikasih kapur barus yang lagi tumbuh. Banyak kapur barus ini. Tumbuk dulu, kasih setengah kilo. Tapi kan dicampur air ya, campur air. Hah? Boleh. Cendana itu kadang dia ditaruh di ini di kain kapan. Itu lengket betul itu bagus itu. Nah, kemudian air sama kapur barus tadi sama. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali, sama sekali, 2, 3. Begitu juga dengan sebelah kiri. Setelah selesai. Kemudian tuh, kok keluar lagi? Misalnya ya. Maka menurut Imam Maliki,
Syafi'i dan Hambali tidak perlu dimandikan ulang, cukup disiram, dibersihkan yang najis tadi. Tapi menurut Imam Hanafi wajib dimandikan ulang. Terserah sampean nak apa. Saya tidak mau turut campur. Ya. Karena kita dibeli di Indonesia itu intiqalul madzhab. Ngakunya mazhab Syafi'i tapi tidak mempraktekkan mazhab Syafi'i. Karena kalau kita betul-betul mazhab Syafi'i, seluruh kiai-kiai itu istri pakai cadar semua. Karena Imam Syafi'i wajib hukumnya menggunakan cadar bagi perempuan. Kalau tidak berdosa. Imam Hanafi tidak. Yang boleh terlihat ini sama muka. Berarti kita ini mulut ngaku Syafi'i, kadang prakteknya ngaku Hanafi. Jangan dihina. Menghina wanita yang bercadar berarti menghina imam mazhab sendiri. Apa lagi dihubungkan dengan teroris? Tidak ada hubungan. Bang Rudi nak bercadar nak keluar ini. Apa lagi tadi sampai mana tadi? Oh ini tadi ya. Kalau keluar lagi ya. Nah, sekarang tidak keluar, sudah dimandikan, tidak keluar. Sudah, kemudian dihandukkan. Cari handuk yang halus, diandukkan ya. Diandukkan tuh seminimal mungkin, selembut mungkin. Jangan. Ini bukan habis berkeramas macam kita mandi. Kalau kakek ini masih gini setelah mandi pakai handuk. Nah, ini bukan gitu. Ya selembut mungkin. Ya, mila. Ini kan masih basah ya. Nah, setelah selesai baru kemudian kita pakai kain kering, tapi jangan dulu nempel. Nih, ini menurut kita ringan, tidak sampai 2 kilo, tapi menurut jenazah bisa ratusan ton. Tidak percaya? Gampang urusan. Nih, pokok percaya saja sama pembicara. Nih, agak diangkat supaya waktu nari ini mudah. Ya, nari. Ya. Ya. Apalagi kalau basah. Kalau basah itu kan luar biasa. Harus hati-hati Bu ya. Jangan kena amplop nak cepat balik. Saya itu tidak melarang orang menerima amplop, tapi kalau pikiran amplop saya benci betul. Ya. Saya ini butuh duit, tapi tidak segitu benar. Terus, sudah? Oh, sudah nanti kan berarti? Sudah, ya? Sudah, berarti istirahat dulu gitu. Siapkan jenazah masing-masing, habis zuhur kita praktek. Ya. Ya, kalau itu jangan lakukan keliru benar saja. Ijazah itu ada. Dari bawah. Musik main dong. Awal langsung main dong. Langsung dari leher. Langsung main dong. Oke. Dari anu dari lama loh. Ini anu ya, tidak boleh ditunjuki ya, karena ini ujian. Ya, tidak boleh bertanya lagi. Kasih kan ya?
Awas hujan banget. Jangan titipkan hujan. Pakai apa ini pertama? Sabun. Ini sabun. Ini aura kelihatan. Itu tadi dah. Ini dalam bidara ini. Ayo dalam bidara apa? Jadi nyaman beri yang rekam aja. Malam tadi pokoknya. Mentang di segera kan teh. Itu loh, satu buka. Kembali. Sip, lah selesai. Nah, sama inilah dinilai ini. Wih, aci gitu ya tangan? Aci digerakkan kan gini? Gini, kan enggak boleh dulu. Kalau kan nyaman lumayan. Nurut deh.
Dari leher aja, dari leher. Enggak. Anunya aja, ditarik aja. Yang basahan itu ditarik. Ditutup pakai kain basahan. Udah lain banyak. Oh, mati dia lepas dulu Pak. Oh, Mati ditutup apa sih? Tangannya sendiri. Siapa aja? Inilah semua ya. Apa aja? Semua lah ini. Oh 10. Pertanyaanlah sebelum kini dimulai. Setelah dimulai tidak ada pertanyaan langsung kita nilai. Kalau pakai menjubah meninggalnya Pak, bagaimana Pak? Makanya tadi dua pendapat. Kalau nak Syafi'i dengan Hambali, pakai gamis jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus ya. Maksudnya dipotong ya atau? Makanya tadi kalau dipakai dua pendapat itu tidak usah dipotong. Harus potong ya? Iya. Jadi Kalau dia satu langsung. berarti ini tidak pakai ini Pak sebenarnya. Oh, enggak pakai. Tidak pakai. Oh, Ini lah gamis tadi. Tapi kalau dia pakai Hanafi sama Maliki, dia telanjang lebih utama, tapi auratnya tertutup. Ini kita anggap telanjang. Ya, nah, itu telanjang. Tek. Lah, ngap dia saja. Ini senior semua kelihatannya. Saya mengalami. Ini tuh lada, ini lada siap. Ica-ica ini air plus yang mandi yang pertama, air plus bidara mandi yang kedua, air plus kapur barus. Ini apa air pertama ya? Ini air pertama, kedua, ketiga. Terakhir ini ayam Kapur barus. kita mulai praktek dulu dari dalam Bersihkan sekali dulu. ayo bersihkan dulu. Ya, tadi praktek tadi, silakan langsung. Bersihkan dulu. Nah, ya. Apa yang pertama? Pegang tangan dulu.
Karena dia selalu Itu anduk itu, anduk. ini kan bukan mayat yang dicakap ya, kan? Mayat baik. Itu kan. Ini aneh. Kurang malam nyebut mayat kan? Kurang lembut kan. Kanan ini. Ini kan. Ini kan? Ini kan. Kurang apa ya? Mulai dari kanan. Kan. Ingat ya, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Dari luar. Mana itu terjadi? Nah, kok kita mau? Oh, oke. Nah, ini. Ada itu. Ya. Kanan dulu. Nah, kanan mulai dari kanan. Ke bawah, langsung ke bawah. Langsung. Oh, itu cocok. Nah, kita dari leher aja ya, dari leher. Apa mulai dari kepala? Sudah rejak kan Bu? Ini. Jadi sekarang kita lock. Nah, selesai karena air kebun baru saya terakhir. Anak dulu baru pakai kayak kering gitu. Dia pun tak mau di gini aja. Anggap kalau dia lock. Ini Mika tak pakai tadi. Dia tahu tak pakai itu. Saya juga sama. Tak mau juga sama. Pak ini enggak pakai pakai dan dalam jawab ya. Sama soal makan itu gini. Ya makanya kita pegang belakang tadi kan berapa ton beratnya belum nahan istilah. Ditahan itu. Ditahan. Ya, Yang gitu dong. Ya, tarik ke bawah ya. Kalau nak ditanyakan, tanyakan dulu. Sebelumlah proses, nanti tidak boleh tanya. Yang nyiram mana yang nyiram? Ya kan susah Bu. Itu kan lakaku di dalam. Ah gitu, sambil digosok. Ditutup ya muka sama mulut.
Supaya ecek-ecek lagi tuh, ecek-ecek. Nah, iya. Ya, sekarang ingat jangan nempel, diangkat, ada yang narik pelan-pelan. Ya, perhatikan ya, ini air mandian pertama. Apa? Pertama, air campur. Air mandian kedua. Ketiga. Oke, paham ya? Mana bagian nyiram? Oh, seperti siram. Siram ini bukan mandi kering. Nanti kita bongkar. Nah, sekali lagi Pak, sekali lagi. Miringkan. Ya, miringkan. Nah, sebelah sana tadi. Belum miringkan berikut perhatian ada kemalu dulu. Coba dulu. Kemaluan kaki itu buat jenazah. Masa biar yang lebih kemaluan. Siram. Bergerakkan. Ya, ini siram. Jenazah juga sih. Terus sampai gitu nih. Wah, banyak ya. Enggak dikali pakai 3 lah dulu ya. Enak 5 kok. Para dulu nah. Ini kameramen malah mengingatkan. Bawa ambil lagi ya Pak. Udah dari Pak. Kita kan ke situ kanan. Udah. Belum pakai tadi. Tadi kan kanan.
Jangan dulu bersiap tangan. Mulut. Baru bersihkan semua. Baik di sana. Bersihkan badan semua ya maksudnya. Ya, ini mana? Jadi semua ini. Ayo kedua ya. Oke, tanya dulu. Kalau mau buka prosesnya kali. Tiga kali kamu tahu. Tapi ini ada Pak. Sebenarnya yang pertama kita perhatikan dulu pertama masalah menulis. Kalau itu dulu kalau kulit berpanjang Seperti gini. Maya, lebih dinginan. Dah. ini tadi Buka nih. Sudah ditarik belum? Itu kan camp beliau, Pak. Nggak dibersihkan, langsung mandi. Kelompok 5, ini ibu-ibu. Sama, ibu-ibu nggak ada mulai sepupu. Kalau jadi kan nggak mungkin begitu. Pas dibubuhkan, dagingnya dibuka sama ibu-ibu. Dibubuhkan. Ini kan aurat ini. Untuk alasannya untuk membasuh tangan, karena tangannya di sini, dagingnya dibuka. Padahal membasuh tangan ibu-ibu cukup diguyur dari atas, dibasuh di bawah. Ya. Sama, nggak ada cuci kepala dan leher. Nggak ada. Yang selanjutnya, menurut pantauan saya, ibu-ibu kelompok 5 ini perasaan belum ada mandikan pakai daun bidara. Satu langsung loncat tinggi. Ini perasaan. Hah? Mual ya? Sudah. Sudah. Kemudian kesalahan lagi kelompok 5 ini aurat daging selalu terbuka sampai akhir. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Tidak ada, tidak apa-apa. Ini syariat namanya. Dan itu tidak ada istilah. Yang selanjutnya tidak ada diambuni. Pakai handuk, langsung pakai pengerik, kelompok selesai. Kelompok pertama, sama laki-laki ini, tidak ada prinsip kuku kumis jenggot. Orang hidup sama ya. Kemudian selanjutnya susunan wudhu ada yang salah. Susunan wudhu. Cara berwudhunya itu ada tidak urut. Yang paling parah, cara mandikan itu salah. Depan semur, baru belakang semur. Padahal, tapi apakah itu membatalkan? Enggak. Tapi sunnah. Sunnahnya itu depan dulu, 3,
baru belakang, 3, baru kiri, 3, baru belakang, 3, itu sunnah. Kami tidak butuh sunnah-sunnah apa dulu. Daripada ribut, ya. Kita kan belajar dan kita praktekkan lagi. Ya. Jadi tidak boleh depan. Memang lebih nyaman. Depan, belakang. Sah, tapi tidak ada sunnah. Lah capek, tidak dapat sunnah. Kelompok perempuan ibu-ibu, cara menyiram kotoran jangan hanya dari atas. Disiram dari atas. Kalau kita menyiram dari atas, ini kan pori-porinya kan sangat tipis ya, dan dia tidak akan bersih. Sehingga harus dari ini kan bisa dimasukkan atau dari samping. Makanya posisi jangan dia seperti ini tapi bentak. Memang kainnya memang harus lebar. Kemudian kelompok 4 ini yang ibu-ibu itu selalu ngintip aurat. Sampai ini kan. Ini kalau kebiasaan maaf ya. Karena saya bilang akhlak itu keluar tanpa dipikirkan akhlak. Nanti jenazah walaupun sama-sama perempuan, ya, walaupun sama-sama perempuan. Kesalahan selanjutnya yang kelompok 4 ibu ini kainnya memanjang. Kalau kain memanjang, lihat, ini kan apalagi yang badannya melebar ke samping, ini kan tipis, tersingkap dikit, aurat kelihatan. Ya, makanya memang dia ke samping kalau bisa. Ke samping. Samping gitu ya. Kemudian kesalahan kedua, dia akan merisi tubuh. Semuanya memang begitu. Saya tidak tahu makanya kadang ini memang begitu semua. Tidak tahu. Kemudian cara mandikan yang kedua, yang daun air dengan daun bidara itu salah. Depan. Yang kelompok perempuan itu. Ya, depan baru belakang. Itu kesalahan. Kelompok terakhir. Ini lebih paradoks. Pertama, karena sudah sering memandikan, tidak pakai sabun tangan. Waktu membersihkan kotoran maupun waktu memandikan. Cara memandikan itu sudah salah. Depan, belakang. Kamu. Sampai juga tidak ada merisi jenggot, kumis, kuku. Semuanya kesalahan. Tidak ada. 5 kelompok ini semuanya tidak ada. Ini yang terakhir karena cepat dapat amplop tadi. Mandi yang ketiga cuma depan aja, belakang enggak. Makanya